Baiklah, kali ini kita akan membahas pada materi yang 10, yaitu mengenai praktik sensor DHT22 dan juga push button. Pada materi ini akan dijelaskan bagaimana cara kita mensimulasikan menggunakan platform Walkwi, yaitu push button dengan Arduino dan juga sensor DHT22. Pengertian sensor. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Ini adalah ilustrasi dari cara kerja sensor ya. Ini merupakan sensor jarak dan yang ini merupakan sensor suhu dan juga kelembapan. Push button merupakan tombol yang digunakan sebagai input pada rangkaian elektronika. Push button bersifat aktif saat ditekan, namun non-aktif saat push button dilepas. Artinya push button harus selalu mendapatkan tekanan untuk dapat bekerja. Dua macam konfigurasi pada push button. Pemasangan push button akan lebih stabil jika menggunakan konfigurasi resistor secara pull up atau pull down tergantung kondisi. Resistor pull up dan pull down adalah resistor yang digunakan untuk memastikan input pada komponen berada pada high atau kondisi low. Hal tersebut dikarenakan terdapat fenomena floating pada mikrokontroler karena tegangan yang diterima tidak memenuhi 5 volt dan juga 0 volt, sehingga mikrokontroler tidak dapat menentukan apakah kondisinya high ataupun low. Resistor pull up. Penggunaan resistor pull up yaitu resistor dihubungkan dengan tegangan input 5 volt sehingga saat kondisi normal tombol tidak ditekan, tegangan 5 volt akan mengalir ke mikrokontroler. Biasanya mode seperti ini digunakan pada tombol aktif low. Resistor pull down yaitu resistor dihubungkan dengan ground sehingga saat kondisi normal atau tidak ditekan, mikrokontroler akan terhubung dengan ground. Biasanya mode ini digunakan pada tombol aktif high. Switch atau saklar. Pada dasarnya switch juga merupakan tombol yang digunakan sebagai input pada rangkaian elektronika. Perbedaan dengan push button yaitu switch bersifat aktif saat ditekan satu kali dan tetap aktif saat switch dilepas. Untuk mematikan switch dapat ditekan satu kali lagi atau ditekan pada bagian lawannya. Mikrokontroler dapat menerima input high dan low untuk melakukan suatu perintah. Active high merupakan rangkaian di mana saat diberikan logika high maka rangkaian akan aktif. Sebaliknya active low merupakan rangkaian di mana saat diberikan logika low maka rangkaian akan aktif. Kemudian ini adalah salah satu platform yang bisa kita gunakan dalam mensimulasikan rangkaian elektronika, yaitu Walkwi. Walkwi adalah platform yang dapat digunakan sebagai simulator Electronics Development Board seperti Arduino, ESP32 dan Raspberry Pi Pico. Bisa kita lihat ya di sini tampilan dari user interface pada simulator Walkwi. Kelebihan Walkwi antara lain yang pertama adalah komponen pendukung lebih lengkap, simulasi dapat terhubung ke server asli, pilihan board lebih banyak, kemudian hampir mirip dengan software pemrograman sebenarnya, salah satunya dengan fitur menambah library. Cara kita memulai dengan Walkwi yaitu tentu saja kita harus masuk pada laman Walkwi ya. Bisa kita lihat langsung, bisa kita masuk di sini walkwi.com. Kemudian nanti saya coba masuk saja. Ya, di sini dapat dilihat ya walkwi.com. Tinggal kita klik. Ini tampilan awalnya ya. Jikalau memang belum login, maka kita harus membuat email, bisa menggunakan email dari Google atau membuat email dari Walkwi itu sendiri. Namun kalau sudah ada emailnya ataupun sudah mendaftar, maka kita bisa langsung memulai project pertama kita. Sini bisa kita lihat ada beberapa project yang dibuat ya. Caranya yaitu dengan klik pada foto profil akun kita, kemudian klik my project, kemudian new project,
lalu pilih board yang akan kita gunakan. Sini saya akan menggunakan Arduino Uno. Nah, yang berikut ini adalah tampilan dari Walkly, dimana sebelah kanan ini adalah gambar dari rangkaian elektronika yang akan kita buat, sedangkan di sebelah kiri ini adalah tampilan dari tempat untuk kita memprogram rangkaian simulasi ini. Baiklah, kita lanjut lagi mengenal fitur pada Walkly. Jadi di Walkly ini ada beberapa fitur ya. Yang pertama adalah sketch, yaitu tempat atau workspace untuk membuat kode program. Ini merupakan sketch. Kemudian ada diagram .json, yaitu bagian untuk mengubah rangkaian elektronika yang sedang dibuat. Saya lihat di sini ada diagram .json. Yang ketiga adalah library manager, yaitu untuk menambahkan library baik dari Walkly ataupun dari luar. Dan ada option, yaitu menggunakan fitur lain seperti rename, delete, dan lain-lain. Ini merupakan tanda panah ke bawah, ini merupakan fitur option ya. Dan ada fitur save untuk menyimpan project yang telah kita buat, dan fitur share untuk membagikan project yang telah kita buat. Masih mengenal fitur-fitur dari Walkly ya. Di sini ada tombol start, yaitu untuk memulai simulasi. Ini icon yang berwarna hijau itu fitur start. Ada add ya, warna ungu. Icon berwarna ungu ini fungsinya untuk menambahkan komponen. Kemudian ada titik 3 ya, berwarna abu-abu, ini ikonnya merupakan fitur option, yaitu untuk melakukan fitur lain seperti zoom, full screen, dan lain-lain. Yang space di sini atau ini merupakan simulation workspace atau tempat simulasi berdasarkan kode program yang sudah dibuat. Seperti itu. Kemudian ada juga serial monitor untuk menampilkan komunikasi serial pada board. Memulai simulasi, tambahkan komponen baru dengan klik add. Kita bisa coba saja langsung. Kita coba, kita add, lalu pilih LED, resistor, dan push button. LED, resistor, dan push button. Ini kita bisa rubah ya push buttonnya warnanya. Ada biru, kuning, hitam, putih, abu-abu. Kita pakai biasa saja. Begitu pula juga dengan lampu LED-nya ya. Maksud saya dengan LED-nya. Kemudian tambahkan push button yang telah digunakan untuk menyalakan LED. Berikut ini adalah rangkaian yang akan kita buat ya pada platform Walkly. Yang mana di sini kita membutuhkan 2 resistor, kaki katode akan kita hubungkan pada pin ground, dan juga kaki anoda akan kita hubungkan pada resistor. Sini terhubung pada kaki 13. Pada pin 7, dan juga baterai akan terhubung dengan 5 volt. Ini ada kesalahan sini, terhubung di kaki masih
Oke. Oke, sudah terhubung. Dan kita membuka resistor satu lagi yang akan kita hubungkan dengan grounding. Kaki resistor yang ini dihubungkan pada button kaki button 1R. Kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Oke, sudah selesai. Programnya seperti ini ya. Pin mode 7 yaitu push button sebagai input, dan juga pin digital 13 LED sebagai output. Jadi ketika tombol ditekan atau bernilai high, maka lampu akan nyala atau bernilai high juga. Oke, mari kita simulasikan. Ketika belum diberikan trigger pada tombol, maka LED akan tetap mati, namun ketika ditekan maka LED akan menyala sesuai dengan program yang telah kita buat. Oke, kita lanjut. Jadi sini ada rangkaian push button ya, sama halnya dengan tadi, hanya saja ini menambahkan 2 buah LED lainnya. Untuk konfigurasi rangkaiannya kira-kira seperti ini. Menambah pada pin 12 dan juga 11. Tentunya programnya juga bakal berubah ya, karena outputnya bertambah. Maka di sini adalah bagian dari deklarasi LED hijau pada pin 13, LED biru pada pin 12, LED merah pada pin 11, serta tombol pada pin 7. Kemudian di sini adalah point setupnya, dimana kita menuliskan bagian mana, komponen mana yang merupakan output dan juga input. Dan tentunya input merupakan tombol dan juga outputnya adalah LED. Dan di sini adalah fungsinya. Ya, jika tombol bernilai high atau diberikan sebuah trigger tekan sehingga bernilai 1, maka LED 1 akan menyala, kemudian LED hijau akan menyala, kemudian LED biru akan bernilai high atau menyala, dan LED merah akan menyala. Selain itu, maka ketiga LED akan mati. Step-step selanjutnya yaitu adalah jalankan simulasi dengan klik start simulation, sama seperti simulasi sebelumnya. Tekan push button 1 kali, maka LED warna hijau akan menyala. Push button 1 kali lagi, maka LED warna hijau dan biru akan menyala 2. Tekan push button 1 lagi, maka LED warna hijau, biru, dan merah akan menyala. Tekan push button 1 lagi, maka semua kondisi akan semua output akan mati. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada praktek sensor DHT Arduino dengan Walkwi. Sensor DHT22 pada Arduino. Klik New Project untuk membuat project baru, dan pilih Arduino Uno. Setelah itu kita akan menambahkan komponen DHT22. Baiklah, langsung saja kita coba ini pada Walkwi ya. Kita gunakan yang ini saja. DHT22, ini dia sensornya. Tambahkan kode program dengan copy dari DHT22 ini. Baiklah, kita dapat menuliskan program. Kira-kira programnya seperti ini. Untuk program DHT22 ya, pada lihat kita memasukkan library dht.h,
kemudian mendefine DHT pada pin 2. Sebelumnya kita harus selesaikan dulu rangkaiannya seperti yang tertera pada slide PowerPoint. Ya, seperti ini, dimana pin DHT1 atau VCC akan masuk pada 5 volt pin dari Arduino. Kemudian akan ini masuk pada pin kedua, ini dia pin digital D2 pada Arduino. Kemudian kaki grounding akan masuk atau disambungkan oleh pin Arduino pada pin ground pada Arduino. Setelah dirangkai dan juga dimasukkan programnya, maka akan kita coba dengan simulasi, start simulasi. Nah, dapat kita lihat di sini ya. Di sini merupakan serial monitor yang menampilkan kondisi dari yang ditangkap oleh sensor DHT22. Ini kita ketika kondisinya kita ubah temperaturnya 1,3 derajat, 1,3 derajat, maka dapat terlihat di sini bahwasanya temperatur akan terbaca di sensor sebesar 1,30 derajat Celcius. Di sini juga ada nilai Fahrenheit-nya yaitu 34,34 Fahrenheit, dan tingkat dari humidity-nya juga bisa kita cek, itu sekitar 40%. Ketika kita ubah, dapat dilihat kondisi akan yang dibaca sensor juga berubah dengan nilai 78,50%. Nah, kira-kira seperti itu simulasi dari DHT22 menggunakan Arduino Uno. Di sini ada challenge ya, dimana challenge ini membuat LED menyala satu persatu sesuai urutan push button yang ditekan. Jadi contohnya push button ditekan LED hijau menyala, kemudian push button ditekan lagi LED biru menyala, kemudian ketika namun LED hijau dan merah mati, dan seterusnya. Saya kira itu untuk materi yang ke-10 kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.